Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTubeku Ovi Samsiah. Seperti biasanya, aku di sini bakal ngasih atau bawain testimoni lagi ya tentang keajaiban. Kali ini bukan Yasin Waqiah teman-teman, tapi keajaiban dari Waqiah 30 hari. Dan Waqiah 30 hari ini merupakan salah satu program dari Ustadz Yusuf Mansur atau Wirda Mansur ya teman-teman. Jadi Wirda itu punya dua program. Yang pertama WY40H sama 30H kayak gitu. Tapi di sini aku banyak lebih fokusnya tuh ngamalinya tuh yang WY40H. Tapi sebenarnya sama aja sih. Kita langsung aja ya bacain testimoninya. Dan testimoni ini dikirim di grup Telegramku ya, Riyadhah bersama Ovi Samsiah. Kalau kalian pingin ikut grupnya, silahkan aja cek di link bawah, di link description box. Di situ nanti aku cantumin juga untuk link Telegramnya. Dan sebenarnya, aku jelasin sedikit dulu. Untuk grup Telegram Riyadhah itu sebenarnya bukan ada arahan atau apa ya, aku mengajari atau apa enggak. Di sana tuh kita benar-benar murni sharing-sharing aja. Jadi tanya jawab seputar WY40H, terus 30H atau SYA 40H kayak gitu ya teman-teman, saling support aja. Jadi nggak ada arahan atau pembelajaran atau apa, nggak ada. Dan di sana itu aku sediain juga untuk absen ya buat kalian yang ikutan Riyadhah kayak gitu. Jadi mempermudah kalian untuk mengingat sekarang itu hari keberapa Riyadhahnya. Oke, kita langsung aja. Aku bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, aku Ii 24 tahun, ibu 1 anak. Mau sharing pengalaman super ajaib W30H atau Waqiah 30 hari. Ngetiknya sambil nangis gitu, saking ajaib banget. Emang Allah itu maha baik ya. Udah 4 bulan perjalananku pahit banget. Hidup rasanya gelap, nggak tahu harus gimana, ngapain, mau apa. Pas tahu W30H aku coba, niat awal cuman mau minta ketenangan hati. Minta dijadiin wanita qanaah. Udah tenang, keluarlah doa, ya Allah kalau boleh aku minta 10 juta buat modal usaha kaos aku. Baru hari ke-17 Waqiah. Jadi ini masih belum selesai ya Riyadhahnya, tepat di hari 17. Tiba-tiba suamiku bilang, yang kron laku 10 juta, cukup nggak buat modal usaha kaos kamu? Seketika jelek, kenapa nominalnya bisa persis doaku. For your information, kron itu mobil kesayangan aku yang udah jadi bangke karena terendam banjir awal tahun 2020 ini. Kalau tahu gitu aku minta 50 juta ya. Abis W30H ini kelar, aku mau terus baca dan tambahin surat yang lainnya. Assalamualaikum. Nah, seperti itu testimoninya teman-teman. Seperti biasa di setiap testimoni aku bakal narik kesimpulan kayak gitu ya, biar jadi pembelajaran buat kita. Nah, beliau ini bilang kayak gitu ya, kalau tahu gitu aku minta 50 juta. Nah, benar banget teman-teman. Kita kalau seandainya doa sama Allah, doalah yang sekiranya kita di luar nalar kita kayak gitu. Maksudnya gimana sih Kak? Misal kayak gini ya. Aku tuh punya satu book dream book apa book dream. Pokoknya kayak gitulah. Buku impian yang aku tulis manual, aku taruh di satu buku, terus aku baca setiap sholat tahajud, setelah sholat tahajud. Jadi buku itu aku bisa dibilang buku doa lah ya. Jadi aku kan ini anaknya data ya, apa-apa harus ditulis. Jadi di dalam buku itu banyak banget impian-impian aku. Misal aku pingin beli rumah 10 miliar, terus pingin jalan-jalan ke luar negeri tapi gratis, terus mau umrohin tapi yang gak umroh cuman aku aja, tapi anak, suami, orang tua, mertua, semua keluarga besar. Terus apalagi ya, banyaklah impian-impian yang di luar nalar kayak gitu. Kenapa aku bilang di luar nalar? Ya karena emang kalau dilihat dari situasinya sekarang, hal itu tidak memungkinkan bagi aku buat beli rumah 10 miliar kayak gitu ya.
Ya bisa, kalau dilihat dari penghasilanku sama suami ya nggak mungkin kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita minta sama Allah di luar nalar kita dan ternyata Allah mengabulkan, bersyukurnya mau pakai cara apa lagi kayak gitu loh teman-teman. Karena memang ya semuanya terkadang Allah itu ngasih, bukan terkadang, memang kebanyakan kayak gitu, ngasih sesuatu yang apa yang kita minta sesuai kayak gitu. Misal kayak Kak Ii ini tadi, dia minta uang 10 juta buat modal dan ternyata Allah benar-benar mengabulkan, dan akhirnya dia bilang, kenapa aku nggak minta 50 juta aja kayak gitu ya. Oh ya, ini satu lagi cerita, relate banget sama ceritanya Kak Ii ini, karena dulu di tahun berapa ya, lupa, 2017 mungkin, aku pernah juga cerita di videoku, udah aku buatin video khususnya. Aku beli kamera dengan sholawat, tapi waktu itu aku memang nyolawatin kamera yang bekas kayak gitu. Karena aku pikir waktu itu nggak mungkin ya aku beli kamera yang benar-benar baru harga 8 jutaan kayak gitu. Jadi akhirnya aku tuh minta sama Allah kamera yang bekas aja deh, nggak apa-apa kayak gitu ya, penting punya kamera. Intinya bisa dibilang kayak menyepelekan Allah nggak sih kalau aku minta kayak gitu, gitu. Padahal Allah aja bisa ngasih yang lebih dari itu, bahkan nggak cuma satu kamera yang grace yang baru kayak gitu, bahkan 5 kamera yang baru mungkin Allah bisa. Cuman saat itu aku lebih mintanya tuh yang second, terus ya bisa dibilang kata nggak mungkinnya tuh terlalu banyak kayak gitu di pikiran aku. Dan cerita yang terakhir ya, seperti aku beli laptop kemarin yang harga 6 juta. Nah sebenarnya itu aku nyoba beraniin diri minta sama Allah di luar nalar kayak gitu. Misal aku minta laptop yang harganya tuh waktu itu minta harga 20 jutaan kali ya, yang secara nalar mungkin gak bisa, dan ternyata Allah ngasihnya tuh yang 6 juta. Dan alhamdulillah kan, ya intinya apa, nggak terlalu jauh lah dari harga segitu. Makanya teman-teman dari sekarang kalau minta sama Allah, mintalah yang besar, mintalah sesuatu yang banyak, mintalah sesuatu yang di luar nalar kita, yang mungkin menurut kita ya, kalau dihitung dari kalkulasi manusia itu nggak mungkin kayak gitu. Misal, ya Allah jadikan aku miliarder atau triliuner kayak gitu ya, di usia, aku dulu matoknya di usia berapa kayak gitu. Kalau sekarang aku doa nggak gitu, ya Allah jadikanlah aku seorang miliarder yang punya manfaat buat banyak orang saat ini. Aku mintanya seperti itu, nggak pakai bulan depan, tahun depan, atau minggu depan, nggak. Aku mintanya saat ini, biar Allah yang ya bisa bilang menyeleksi lah ya, menyeleksi doa-doaku kayak gitu. Misal kita banyak nih doa ya sama Allah, minta ini minta itu, terus doanya tuh besar-besar, jadi miliarder lah, punya rumah 20 miliar lah, atau apa kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ya siapa tahu kan doa-doa kita tuh nyampe ke Allah, terus Allah seleksi kayak gitu, mana yang terbaik buat kita. Nah kak, tadi kan kakak bilang ya minta laptopnya yang 20 juta terus dikasihnya 10 juta. Itu gimana kak? Gak sinkron dong sama hadis yang bilang kalau apa, Allah akan mengabulkan apa yang sesuai dengan prasangka kita kayak gitu ya. Bukannya gak dikabulkan sih teman-teman. Jadi misal kalau kita misal seperti aku ya, minta yang komputer 20 juta dibelikannya tuh yang 6 juta. Ya itu memang yang terbaik buat aku kayak gitu. Ya mungkin kalau seandainya aku punya atau dimampukan beli laptop seharga 20 juta, aku jadi orang yang sombong. Misal dipamer-pamerin mungkin ke saudara-saudaraku di kampung kayak gitu ya, atau dipamer-pamerin ke teman-temanku. Atau bisa jadi aku lalai kalau punya laptop sebagus itu dibuat nonton drakor mungkin, atau nonton hal-hal yang gak berguna. Makanya Allah kasih yang harga 6 jutaan aja dulu buat dicoba, kira-kira bisa nggak nih, amanah nggak kalau seandainya aku punya laptop yang seharga itu kayak gitu. Sama halnya teman-teman kalau minta doa banyak kan gitu ya, udah ditulis, dicatat yang di luar nalar, ternyata yang di ijabah itu cuma 5 poin, dan itu pun nggak sesuai sama ekspektasi kita. Malah misal minta uang 1 miliar dikasihnya 100 juta. Ya nggak apa-apa, tetap harus kita syukuri kayak gitu.
Allah memberikan sesuatu tuh nggak ada maksudnya kayak gitu teman-teman. Jadi berhusnuzon terus sama Allah. Oh iya, Allah mungkin ngasih 100 juta ke aku biar aku tuh belajar dulu nih, dengan uang 100 juta aku nih jadi orang yang sombong nggak. Terus uang 100 juta ini dibuat apa kayak gitu. Mungkin Allah punya tujuan, misal kalau aku dikasih 1 miliar jadinya aku ini lupa sama ibadahnya, sama riadohnya, kayak gitu loh teman-teman. Yaps, mulai saat ini jangan takut ya minta sama Allah. Kalian minta sama orang tua aja nggak takut, apalagi minta sama Allah kayak gitu ya. Allah yang memiliki semuanya yang ada di dunia dan di akhirat. Mintalah sebanyak-banyaknya, mintalah sebesar-besarnya, biar Allah yang menyeleksi yang terbaik buat kita. Kalau seandainya dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, alhamdulillah banget. Tapi kalau seandainya belum terkabul, tetap berhusnudon sama Allah, tetap berpikiran positif, tetap bersyukur tentang hari ini, apa-apa aja yang udah dikasih sama Allah. Dan itu aja ya podcast kali ini, podcast pendek ini, semoga ada sesuatu yang bisa kalian ambil, bisa dijadiin motivasi juga ke depannya. Seperti biasa buat kalian yang sekarang masih tetap semangat untuk berjuang riadoh, aku doakan semoga semua hajat-hajatnya terkabul. Dan buat kalian yang belum ketemu sama jodohnya saat ini, semoga secepatnya dapat kabar baik, dapat jodoh yang soleh-solehah yang bisa membawa kalian ke jannahnya. Dan buat kalian yang sekarang masih menunggu momongan seperti aku, semoga secepatnya dapat kabar baik ya. Terus buat kalian yang ingin pergi ke Makkah, umroh atau haji bersama keluarga besar seperti aku juga, semoga cepat diundang sama Allah. Itu aja podcast kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalam.